Kembali di MNC News Prime, pemirsa, untuk mempermudah mobilisasi jamaah haji, pemerintah Arab Saudi pun menyiapkan 16 rangkaian kereta listrik yang menghubungkan Jamarat dan Arafah. Kereta listrik ini berhenti di 9 stasiun antara Jamarat dan Mina. Saudi Arabia Railway SAR menyiapkan 16 rangkaian kereta untuk memperlancar mobilisasi jemaah saat menjalankan ibadah haji. Kereta yang menghubungkan Jamarat dengan Arafat berhenti di 9 titik stasiun termasuk Musdalifah. Kereta memiliki daya angkut hingga 3.000 jemaah. Jarak antara Jamarat ke Arafat yang berjarak 16 km dapat ditempuh kurang dari 30 menit. Kereta melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Kondisi kereta sangat dijaga betul kenyamanannya. Selain berpendingin, setiap saat ada petugas yang membersihkan gerbong. Untuk mempermudah mobilisasi para jemaah haji, pemerintah Arab Saudi menyediakan kereta khusus yang menyambungkan antara Mina, Musdalifah, Arafah, dan kembali ke Mina. Dengan fasilitas kereta api ini diharap tidak terjadi penumpukan jemaah haji di satu titik, sehingga proses ibadah bisa berjalan dengan baik. Sejak dioperasikannya kereta listrik, jemaah bisa menghemat banyak waktu. Biasanya jemaah haji menghabiskan waktu berjam-jam akibat kemacetan menggunakan bus menuju jembatan Jamarat untuk melontar jumrah. Dari Mekah, Arab Saudi, Heri Kurniawan, Koko Wijanarko, iNews melaporkan. Jamaah haji seluruh dunia, pemirsa, hari ini menjalani prosesi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah tentu saja kerinduan yang sangat mendalam bagi para tamu Allah setelah sebelumnya terhalang COVID-19. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami saat ini di studio sudah ada Pak Ade Marfudin yang merupakan pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga melalui sambungan Zoom dari Mekah, Arab Saudi sudah ada Pak Abdul Wahid, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Selamat malam juga Mbak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air yang aku cintai. Baik, Pak Abdul Wahid, saya menuju ke Anda terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya kalau tadi kawan kami, rekan kami di sana di Arab Saudi juga sudah menceritakan panasnya atau teriknya sebenarnya cuaca di Arab Saudi. Di tenda Anda saat ini seperti apa, Pak Abdul Wahid, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa juga yang ada di rumah yang mungkin rindu sebenarnya juga ke Tanah Suci? Ya, terima kasih. Untuk di Arafah ini, terutama di jam-jam sekitar jam 11 sampai jam 3 sore, dari mulai menjelang sholat duhur sampai menjelang sholat asar, ini puncaknya ini panas sangat luar biasa, bahkan sampai 50 derajat. Jadi ini nanti sebentar lagi setelah tanggal jam 3 semakin menurun panas tersebut. Nah, ini jamaah banyak yang terutama ketersediaan air minum cukup banyak, dan buah-buahan kita juga tersedia di situ, jadi sangat membantu untuk para jemaah. Baik, artinya secara ketersediaan fasilitas dan juga lain-lainnya dari pandangan Anda atau dari pantauan Anda sejak Anda tiba di Mekah, Arab Saudi sampai dengan hari ini seperti apa, Pak Abdul Wahid? Jadi begini Mbak ya, saya selaku di Komisi 8 dari DPR RI, dari Komisi 8, Kapoksi dari fraksi Partai Gerindra, mendapatkan tugas dari mulai awal kami datang tanggal 26, kami checking dari terutama kami lihat dari pemondokan sampai catering ya, sampai kami juga checking ini bis sholawat, kami cek juga sampai ke Arafah, Mina, Musdalifah ya. Alhamdulillah cukup bagus ya, cukup bagus, dan memang ada kekurangan sana sini tapi tidak begitu signifikan ya, wajar lah
Kalau kita cari sempurna kan sulit begitu, Pak. Ya. Kekurangan dalam hal apa ini, Pak Abdul Wahid? Contohnya beginilah, ini terutama kaitannya dengan masalah catering ya. Catering itu masih ada ya, yang mengeluh kaitannya lauk pauknya kecil, ya masih kurang adanya ada yang mengatakan bahwa buahnya kurang, ya. Ada yang mengatakan juga kamar mandinya kurang air, nah, itu ada yang mengatakan seperti itu, sampai AC-nya tidak hidup atau kurang dingin, itu dipemodokan seperti itu. Tapi relatif hampir semuanya baik, ya. Terutama tuh. Nah, ini yang kami di Arafah, Musdalifah dan Mina, terutama ini kan kami juga ini ada kenaikan di biaya di Arafah, Mina, Musdalifah itu Agusna itu kan dari dulu 1.600 ya, sekarang dinaikkan menjadi 5.600 oleh Arab Saudi. Ini yang kami anggap kenaikan itu belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Tapi melihat dari jamaah sudah mengatakan puas. Tapi bagi kami dari tim pengawasan dihitung dari nilai itu masih belum memuaskan. Gitu. Oke, baik. Dari harga yang dikeluarkan ternyata memang belum ada perubahan yang signifikan begitu ya Pak Ade ya, kalau dengar dari cerita Pak Abdul Wahid. Tapi kalau dari Pak Ade sendiri melihatnya seperti apa? Plus minus untuk pelaksanaan haji tahun 2022 ini yang memang ini adalah haji akbar kalau bisa dikatakan. Iya. Yang pertama saya ucapkan kan selamat kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji, dan puncaknya adalah hari ini melaksanakan wukuf di Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji tidak Arafah. Jadi orang yang meninggalkan Arafah berarti nggak haji, tidak berhaji. Nah, haji akbar ini adalah haji yang memang bertepatan, sebagian mengatakan haji akbar karena bertepatnya di hari Jumat. Ya. Jadi hari Jumat dilaksanakannya, padahal kalau lihat dari Al-Quran bahwa justru haji akbar itu seluruh haji itu akbar. Ya, seluruh haji akbar, tidak ada misalnya, karena haji asgarnya kecilnya adalah umroh. Ya. Nah, untuk itu haji akbar ini jadi konotasinya adalah haji yang memang pelaksananya pada hari dilaksanakannya pada Jumat. Untuk itu momen baik ini kepada seluruh jamaah haji ini yang masih ada di sana, 2 jam lagi akan berakhir waktu wukuf di Arafah karena harus bergerak ke Musdalifah kemudian ke Mina, maka manfaatkan dengan baik tempat yang sangat mustajabah ini, tempat yang sangat sakral, tempat yang memang menjadi harapan dambaan semua orang untuk berkumpul di Arafah, manfaatkan dengan baik oleh jamaah haji yang sedang di sana. Apa adalah tidak ada dosa yang tidak diampuni di Arafah, semua diampuni. Kemudian termasuk doa pun dikabulkan oleh Allah SWT. Untuk itu manfaatkan momen ini dengan baik oleh jamaah haji yang sedang di sana. Kemudian tadi apakah fasilitas berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji di sana dengan kenaikan angka yang kemarin adalah sampai 1,5 triliun, tentunya terjawab dengan kepuasan berjamaah. Ya. Apakah jamaah puas atau tidak dengan layanan itu sendiri, dengan fasilitas yang diberikan, jangan harus sebanding. Uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan selama di Al-Muzna harus sebanding dengan apa yang dia nikmati selama di sana. Ini kan jasa. Ya. Pelayan jasa adalah servis. Kualitasnya di mana? Kalau misalnya nanti ada kekurangan-kekurangan, saya kira teman-teman di anggota Dewan Komisi 8 yang memantau pelaksanaan haji di sana harus mencatat itu apa kekurangannya dan kelebihannya. Ya. Sehingga ada perbaikan ke depan. Karena khawatir ini dengan penambahan angka 16 juta ya. Menjadi 5.000 real per jamaah, itu harus dievaluasi ulang. Jangan sampai tahun depan tanpa ada sebuah cross-check. Iya, perubahan lagi dan bisa ditawar. Karena jamaah kita banyak, harusnya ada tawar tinggi. Ya. Ya. Tahun depan kalau normal 210.000 otomatis akan menjadikan angka kita lebih besar dibanding tahun ini, dan daya tawar kita lebih tinggi, dan berapa kita turunkan dari angka yang itu. Saya kira ke depan harus seperti itu catatannya. Oke, tapi kalau bicara kaitannya dengan kuota di pemerintah Indonesia juga tidak memanfaatkan begitu ya jumlah kuota yang memang disiapkan, walaupun sebenarnya banyak jamaah kita yang memang menginginkan begitu untuk pergi haji. Mungkin karena keterbatasan waktu juga. Pak Ade. Saya melihat gini, kalau kuota yang tambahan ini kan memang kewenangannya ada di pemerintah Arab Saudi. Ya. Visa ini kan visa furoda atau mujamalah namanya. Saya pikir perlu dievaluasi kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kita. Sementara kita kekurangan kuota dan kita minta setiap tahun, setiap normal pun 221.000 kita minta tambahan. Sekarang dalam kondisi tidak normal hanya 151
orang, 100.051 orang, artinya itu ada tambahan kuota dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai ini kuota yang sudah diberikan, kalau ini jelas diberikan, jangan sampai mubazir. Sisi lain kita menunggu antrian yang panjang. Tapi sisi lain kita tidak memanfaatkan begitu. Baik. Saya kira ini perlu dilakukan evaluasi panjang oleh pemerintah dan seluruh pengambil keputusan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan baik justru menjadi mubazir, tidak dimanfaatkan dengan baik. Iya, baik. Saya kembali ke Pak Abdul Wahid di Mekah, Arab Saudi. Pak Abdul Wahid, saat ini kan pelaksanaan ibadah haji tentu saja masih dalam suasana pandemi, gitu ya. Kalau dari pantauan Anda atau dari pandangan Anda sendiri, bagaimana sebenarnya pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi ini, kaitannya dengan protokol kesehatan, kemudian juga bagaimana melihat dari pemerintah Arab Saudi sendiri untuk mempersiapkan haji selama perjalanan ini? Jadi begini ya, memang haji tahun 2022 ini yang sudah 2 tahun ya, 2020, 2021 tidak dilaksanakan, 2022 ini dilaksanakan memang 50%. Nah 50% ini masih juga terkait dengan masalah COVID-19. Makanya ada pembatasan umur di ini maksimal 65 tahun. Nah kalau saya melihat ini sangat bagus sekali, makanya perkembangan COVID-19 ini di Arab Saudi relatif sudah baik. Mudah-mudahan tahun 2022, 2023 kita kembali pada normal, kembali kuota, bahkan kalau bisa ada tambahan kuota, kami harapkan demikian, dan pembatasan umur tidak dilakukan. Artinya umur 65 tahun ke atas bisa masuk, karena umur 60 sampai 70 itu kuotanya besar, Mbak. Ini sampai tidak dapat peluang, ini kasihan gitu yang mbah-mbah, bapak-bapak yang sudah nunggu sudah lama. Oke, baik. Terakhir Pak Abdul Wahid, catatan dari Anda sebagai anggota Komisi 8 kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Jadi gini, kalau tadi saya kemarin ya checking dari para jamaah, dari mulai pemondokan, catering, pelayanan sudah cukup bagus. Namun kami selaku dari tim pengawasan tidak cukup di sini, karena ini masih ada waktu sampai berakhir nanti kira-kira setelah Arafah Musdalifah ini kan masih ada jamaah kira-kira masih 20 hari ada yang tinggal di sini. Kami akan lihat pelayanannya bagaimana. Kalau memang itu bagus ya oke lah, bisa dikatakan kesimpulan catatan itu bagus. Makanya ini kami selaku anggota Dewan di Komisi 8 belum mempunyai kesimpulan yang tepat ya, karena kami akan menunggu sampai jamaah berakhir, sampai tidak kembali semua ke tanah air begitu. Baik, semoga catatan dari kawan-kawan di Komisi 8 DPR RI ini juga bisa memberikan perubahan yang signifikan begitu ya di tahun mendatang jika memang pelaksanaan ibadah haji ini akan kembali dilaksanakan bersama dengan jamaah Indonesia. Pak Abdul Wahid, anggota Komisi 8 DPR RI, terima kasih untuk waktu Anda di sela-sela menuju untuk perjalanan puncak ibadah haji pada hari ini. Semoga perjalanan tetap lancar dan tetap jaga kesehatan juga Pak Abdul Wahid di Mekah, Arab Saudi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Ade di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.